Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala da'wam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita diberikan kesempatan dan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bisa berjumpa kembali untuk mempelajari Ma'rifatul Insan bagian ke-9, yaitu nataijul ibadah atau hasil ibadah. Tak lupa kita sertakan salam kita kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kepada sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, di video kali ini saya akan coba mengulas materi yaitu Ma'rifatul Insan untuk bagian yang ke-9, yaitu nataijul ibadah atau hasil ibadah. Tujuan daripada materi ini, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita memahami dan mampu mengerjakannya. Yaitu tujuan dari materi ini yang pertama adalah memahami makna ibadah salimah, yang kedua adalah mengerti unsur-unsur yang dihasilkan dan wajib diwujudkan dalam beribadah secara benar. Yang ketiga adalah mengerti hubungan ibadah salimah dengan takwa. Nataijul ibadah atau yang pertama adalah prinsip-prinsip pencapaian ibadah yang benar, yaitu adalah yang pertama ada iman, Islam, ihsan, tunduk, tawakal, cinta, raja, takut, taubat, dan berdoa kepada Allah. Dan yang kedua adalah tercapainya nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah, definisi daripada iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Dengan mempelajari materi ini diharapkan semakin teguh keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin giatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai keimanan yang sempurna atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa 4:136, artinya orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan kepada umatnya. Yang pertama adalah yang Islam. Sebagai kaum muslim, kita diharapkan memiliki keyakinan yang kuat, tetap taat beribadah kepada Allah, maka semakin kuatnya juga kedekatan Allah kepada kita dan pertolongannya kepada kita
dan akan senantiasa dalam perlindungannya. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan adalah muslim yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang terbaik, seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan dalam beribadah melihatnya Allah, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Dia seolah-olah ada yang mengawasi. Makanya dengan keimanan ini, orang-orang yang mempunyai tingkatan keimanan sama ihsan ini, mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, karena dalam hati keimanannya dia senantiasa dilindungi dan dia merasakan bahwa ada yang mengawasinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tunduk, taat. Kita sebagai manusia haruslah tunduk, patuh, taat akan perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Seluruh makhluk yang berbicara maupun yang mati semuanya tunduk kepada perintah karunia-Nya. Allah semuanya mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan, baik secara keadaan maupun secara ucapan dan tingkah perilaku kehidupan. Dari hasilnya ibadah, dengan ibadah ketaatan kepada Allah dengan tata cara ibadah yang benar, akan tercapai nilai-nilai ketakwaan kepada orang tersebut. Jika kita sudah benar dalam beribadah, maka akan menuai hasil, yaitu ketakwaan. Dengan ketakwaan, Allah akan memberikan berbagai macam kemuliaan kepada orang tersebut atau kepada kita. Allah akan berikan sifat, yaitu ada tawadu, qanaah, wara, dan yakin akan adanya Allah. Dengan takwa, Allah akan menanamkan kerendahan hati kepada orang yang bertakwa tersebut, dan akan memberikan qanaah, sifat qanaah, ridho, rela menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah, dan selalu manusia itu bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Yang selanjutnya adalah dengan tingkat keimanan ketakwaan, maka akan mendapatkan yaitu wara dan yakin. Sedangkan makna takwa yang ketiga adalah wara, terhindar dari sifat ragu. Dia akan terhindar dari sifat ragu, selalu tunduk kepada Allah, bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan hanya Tuhanlah Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Yang keempat adalah makna takwa, yaitu yakin. Kita harus yakin yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yakin akan adanya hari pembalasan, yakin akan adanya surga dan neraka,
yang sudah sampai kepada tingkat ketakwaan, takwa kepada Allah, Allah akan memberikan keutamaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang bertakwa, yang selalu tunduk, taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada Allah, hanya Allah lah Tuhan kita semata. Demikianlah materi yang ke-9 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan buat diri saya sendiri. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.